memanen telang, rasanya saya nggak ingin pulang. Halo semuanya, selamat pagi. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, seorang anak muda yang menginspirasi. Namanya ada Mbak Muafika. Ya. Boleh perkenalan dulu Mbak? Hai, namaku Muafika Rohmah. Muafika ini kan kita dengar-dengar punya usaha nih Mbak. Ya. Usahanya teh telang ya. Ya. Nah, boleh diceritain nggak Mbak awal mulanya Mbak Muafika itu gimana mulai usaha ini? Jadi awalnya itu aku berkunjung ke kafe yang ada di Malang. Nah di sana tuh menu terbestsellernya itu bunga telang yang dipadukan sama minuman dari bunga-bunga kering lainnya. Terus aku mencoba menanam di daerahku, apakah cocok atau tidak, dan ternyata di daerahku sangat cocok dengan tanaman ini. Lalu aku inovasikan untuk menjadi olahan teh yang aku kemas dalam bentuk tea bag gitu. Walah, sebelumnya tuh Mbak Muafika tuh emang suka sama teh atau karena pas lihat di kafe itu aja? Enggak, awalnya aku cuma sekedar suka konsumsi aja, belum ke ranah untuk aku komersilkan gitu. Oh gitu. Nah, pas lagi udah memulai usaha ini gitu, Mbak Muafika tuh taunya atau info-infonya tuh mulai tahu dari mana? Dari orang kah atau nyari-nyari internet? Aku nyoba cari literatur dan dari riset-riset, penelitian-penelitian gitu. Kemudian aku mencoba untuk mengembangkan teh ini baik untuk dimanfaatkan untuk dikonsumsi gitu. Ada manfaatnya nggak sih Mbak teh ini? Banyak sekali, kan telang ini kan kaya antioksidan. Jadi benefitnya ke tubuh itu banyak sekali, terutama untuk anti diabetes, kemudian anti obesitas, anti kanker, anti asma, untuk meredakan batuk gitu. Itu sesuai riset-riset yang aku baca kayak gitu. Bisa untuk memperkuat imun juga ya, apalagi Ya, kan benar. di zaman-zaman sekarang gitu kan. Musim pandemi. Iya benar. Terus kalau misalnya sama teh-teh lain selain teh telang, kenapa milihnya teh telang? Soalnya kan sebenarnya di daerahku Sendang ini kan yang paling dominan itu kan tanaman teh hijau yang ada di penampihan. Nah, kalau di daerahku asli tempat tinggalku ini belum bisa ditanami teh. Jadi aku nyoba untuk ke teh telang ini. Ternyata sangat cocok di ketinggian 700 mdpl ini. Di sekitar sini Mbak aja yang punya usaha teh telang. Sampai saat ini masih iya. Terus tanggapan orang-orang sekitar itu gimana? Pas ngeliat, oh ada teh telang nih di daerah sini gitu. Awalnya kan itu sama masyarakat kan kalau dimanfaatkan untuk pakan ternak gitu. Pakan ternak dianggap nggak bermanfaat. Kemudian ternyata setelah aku olah jadi teh ini banyak yang tertarik. Terus aku kasih benihnya gitu untuk biar ngebantu ngesuplai tanamanku. Soalnya kan insya Allah kan kedepannya juga banyak peminat. Jadi kalau aku nanam sendiri khawatir tidak mampu untuk memenuhi permintaan konsumen gitu. Terus ada kesulitan nggak Mbak untuk menanam teh telang ini? Kalau menurut aku sih mudah, karena nggak perlu ke dataran tinggi atau dataran rendah gitu. Dataran rendah maupun tinggi itu cocok ditanami telang. Kalau aku nanamnya, media tanamnya itu cuma tanah sama sekam. Awalnya tuh nggak niat nanam, cuma aku tanam biasa gitu. Ternyata ternyata malah tumbuh terus makin berkembang. Jadi nggak ada perilaku khusus gitu ya buat nanam? Enggak, tapi harus perawatan kayak menyiram setiap hari gitu. Jadi menurut Mbak semua orang bisa nggak sih nanam teh telang ini? Bisa. Oke deh, terus kalau misalnya sejauh ini kesulitan untuk nanam teh telangnya nggak ada Mbak? Sejauh ini untuk menanamnya nggak ada, cuman untuk proses pasca panen kayak kayak mengeringkannya itu kita masih tergantung dengan sinar matahari. Jadi panen terus dikeringkan, ya, terus kemudian bisa disimpan dan bisa dikonsumsi. Oh, disimpan itu bisa 8 bulan. Oh, 8 bulan. Untuk pemasarannya sendiri Mbak nih lewat apa? Sejauh ini untuk pemasarannya melalui marketplace dan media sosial seperti Instagram gitu. Marketplace-nya saya pakai Shopee. Ya, terus udah didistribusiin ke mana aja Mbak? Ke Surabaya, Malang itu yang paling dominan. Banyak peminatnya di sekitar situ. Ya. Harga per bungkus 10 gram itu kami bandrol 12.000. Saat ini harga telang itu
bisa mencapai 1 juta per kilo. Tapi karena 1 juta itu kan kuantitasnya banyak sekali, jadi saya menjual dengan kemasan yang kecil, itu gitu ya ya, 10 gram itu 12.000. Mbak Muafika nih memulai usaha ini sendiri kah atau ada karyawan? Sendiri. Oh sendiri, Ya. jadi semuanya dilakuin sendiri Ya. Wah hebat. Kalau boleh tahu nih Mbak, omset yang di Mbak Muafika dapat selama sebulan tuh kira-kira berapa? Untuk omset Agustus sendiri itu karena kan ini pandemi, jadi menurun sangat drastis. Jadi kurang lebih itu bisa 4 sampai 5 gitu. Bukan hanya telang aja tapi ya. Oh, jadi Mbak Muafika punya usaha produk lain juga. Ya, apa Mbak? Ada nasi jagung instan, tiwul instan, dan di sana kayak rempah-rempah gitu. Terus teh hijau kering gitu. Jadi semuanya diproduksi sendiri? Ada yang disuplai juga, soalnya nggak semua kami bisa produksi. Keren sih, tapi kalau misalnya bisa produksi sendiri dari Sendiri. rumah aja kan ya? Iya. Dari rumah. Terus kira-kira mau mengembangkan lagi nggak Mbak pasar-pasarnya? Iya, insya Allah iya. Mau menambah reseller yang mau ikut membantu memasarkannya di kota-kota lain. Dibuka gitu Mbak reseller? Ada harga khusus untuk reseller. Oke. Jadi syaratnya ada nggak Mbak nih kalau mau jadi reseller? Siapa tahu aja kalau yang nonton mau jadi reseller gitu kan? Untuk saat ini reseller tidak ada minimal pembelian dan langsung ada harga khusus. Yang penting itu continue gitu. Terus memasarkan, terus ambil produk dari Agrozen. Boleh dikasih tahu aja Mbak kalau mau reseller di mana gitu? Untuk yang mau join menjadi reseller, bisa langsung ikut promosi aja, tidak ada minimal pembelian, langsung mendapatkan harga reseller. Dan kami buka untuk setiap kota yang mau join reseller, silahkan. Biasanya Mbak Muafika tuh yang pertama kali dilakuin untuk promosi nih kan sebagai bisnis awal itu gimana? Aku langsung kayak nyewa fotografer untuk motoin produk, karena kan saat ini itu kan era digital, jadi konsumen itu kan hanya melihat melalui gambar, ketertarikan melalui gambar. Jadi menurut aku yang terpenting itu foto yang bagus. Betul. Jadi mulai dari foto, terus kita ngeliat visualnya jadi mau gitu kan Mbak. Udah. Lagi tehnya, boleh kita minum nih Mbak bareng-bareng. Nih teh telangnya. Ini kalau ini dicampur apa Mbak warnanya jadi ungu? Kita tambahkan lemon, nanti akan berubah jadi ungu. Awalnya kalau kita seduh akan berwarna biru. Oh gitu. Enak banget. Iya. Enak. Warna ungu ini berubah karena perubahan pH-nya. Jadi kalau ditambah sesuatu yang asam itu akan berubah warna. Halo Sobat Radar dimanapun kalian berada. Sekarang saya sedang berada di Desa Krosok, Kecamatan Sendang bersama Mbak Muafika. Nah saat ini saya sedang membantu Mbak Muafika untuk memanen bunga telang. Ini sekarang lagi viral loh guys, karena bunga telang ini bisa dijadikan teh. Yuk ikuti cara proses manennya. Nah jadi pertamanya gimana Mbak? Kita langsung petik aja bagian pangkalnya ini. Iya. Nah, jadi nggak usah pakai alat khusus atau apa gitu Mbak? Tidak. Oh, Cukup sangat pakai gampang tangan, ya. Iya. Ini. Jadi kita itu harus memanen yang kondisinya segar. Ini yang grade A. Jadi kalau yang layu itu kita pisahkan. Kalau layu itu kayak gimana Mbak misalnya? Kayaknya ini tidak ada karena kita setiap pagi selalu manen. Jadi selalu fresh. Panennya kan harus pagi hari kayak gini. Nih guys, bisa dilihat kalau kayak gini tuh grade A. Jadi dia kayak seger gitu bunganya. Dan bunganya itu bisa dipanen setiap hari ya Mbak? Iya. Sekali panen ini biasanya bisa dapat berapa kilo Mbak? 1 kilo basah. 1 kilo basah. 1 kilo basah sama dengan 1 on kering. 1 on kering. Oh. Iya. Banyak banget ya ini bunganya. Ya, apa Mbak? Benihnya Ini ya? benihnya. Jadi kalau bunga yang nggak dipanen nanti akan menghasilkan benih kayak gini.
ini hasil dari panen kita hari ini. Setelah itu dirapikan kayak gini dan langsung dijemur. Ya, dikeringkan. Nah guys, ini adalah bunga telang yang udah berapa hari ini Mbak dikeringkan? Masih 1 hari. Ini masih 1 hari aja udah kayak kering gitu, dan besok bisa kering nggak Mbak ini? Bisa. Kita tergantung sinar matahari. Kalau musimnya kayak penghujan gini biasanya agak lama pengeringannya. Tapi kalau misalnya pas kemarau gitu cepet Mbak? Sehari Cepet. bisa? 2 hari. 2 hari? Oh iya. Nah ini lihat guys, ini yang segar menjadi yang seperti ini. Nah setelah memanen telang rasanya saya nggak ingin pulang, soalnya warnanya emang kayak bagus banget dan jarang kan ada bunga yang warnanya kayak biru kayak gini. Estetik. Iya, estetik banget. Terus manennya itu gampang banget dan sangat seru menurut saya. Terima kasih Mbak atas Sama-sama. waktunya, karena telah memberikan informasi, dan ini tuh ilmu yang penting buat kalian semua. Apa target Mbak Muafika di tahun depan nih? Kan sebentar lagi kita udah mau masuk 2021 kan? Iya. Untuk rencana ke depan kami akan menambah varian-varian yang terbaru lagi, kayak paduan dari rempah-rempah dengan teh, kemudian rempah-rempah dengan bunga. Nah, terakhir nih Mbak, pesan-pesan untuk para pemuda-pemuda di luar sana yang baru mau mulai bisnis. Ya kalau menurut aku sih mulai aja dulu, karena kalau kita terlalu memikirkan resiko apa yang terjadi nanti malah nggak jalan, nggak akan jalan bisnisnya. Jadi kita harus mulai merealisasikan ekspektasimu agar angan-angan itu bisa tercapai kayak gitu. Bener banget tuh guys, dengar, mulai aja dulu. Oke Mbak, gitu aja hari ini. Makasih banyak ya Mbak. Sama-sama. Semoga bincang-bincang kita ini buat para yang nonton nih bisa memberi inspirasi gitu ya Mbak. Amin. Sama-sama. Dah. Dipetek nggak apa-apa Mbak? Aku ada benih yang kering. Oh jangan. Oh nggak jangan. usah, berarti gini aja. Kasih lihat aja. Dikasih lihat aja. Kalau Kamu Kita itu kan nggak tahu peluang. Sih.